Ya, kawan-kawan, jumpa lagi di S Podcast Maranatha. Salam integrity, care, excellent. Oke, kali Salam ini kita jumpa, kawan-kawan. ketemu dengan Pak Pendeta Hariman lagi ini. Apa kabar, Pak? Sehat Puji ya? Tuhan, sehat-sehat Bang Rizdo. Masih di tengah pandemi, masih semangat kuliah, masih semangat. Masih semangat, puji Tuhan. Oke, kali ini kita bakal ngomong yang rada semangat, Pak. Karena ini bicara soal yang panas. Orang Apa Indonesia tuh? suka yang panas-panas gitu. Teman-teman mungkin pernah ngalamin juga ya. Selama belakangan ini kalau ada isu apa, kita suka ngamukan katanya di medsos lah terutama gitu. Jadi dulu inget kan apa yang Raja Kipas itu kan, yang Dewa Kipas ya, Dewa Kipas yang catur gitu kan. Wah, diejek langsung semua balas gitu. Indonesia di All England dipulangin langsung semua dibalas gitu kan. Terus isu-isu politik apalagi kan semuanya ke bawah gitu kan. Suka ikut-ikutan itu gak, Mbak? Panas-panasan gitu. Ikut apa? Ikut marah-marah. Iya, memang kalau saya perhatikan ya, netizen kita, netizen dan citizen ya, gitu. Ini gampang sekali marah. Tersulut ya begitu. Kita mudah sekali menjadi emosi ya, lalu kemudian mengekspresikan itu dengan makian, dengan hujatan ya. Dan kalau saya perhatikan biasanya kalau hal-hal yang terkait dengan isu-isu primordial ya, identitas ya, agama, itu suku gitu ya, agama, suku, ras, itu gampang sekali orang ngamuk ya. Apa mungkin itu cerminan dari rendahnya pengetahuan kita ya, kurang dalam literasi ya, gitu. Mungkin saja ya, tapi memang yang kita bisa lihat kalau terkait dengan identitas ya primordial itu orang gampang sekali marah. Seakan-akan harga dirinya itu lalu hilang begitu ya, ambruk. Padahal mah sebenarnya ya kalau misalnya kayak kasusnya tadi kan mendukung atlet mah sah-sah aja kan, nggak itu, tapi nggak harus sampai jadi semua seini gitu ya. Atau kemarin Pak yang kasus yang di Thailand gitu kan, itu kan ada pasangan yang di sana sendiri terus kita marah-marah sendiri ya, padahal itu kan di tempat mereka gitu. Betul. Ya ini memang kenapa ya, mungkin karena tadi Pak Pendeta bilang kurang literasi juga, atau mungkin kita juga kurang kerjaan Pak, karena kan kita maksudnya kan kalau orang sibuk kerja mungkin nggak sempet juga ya ngurusin gitu-gitu, atau gimana kalau menurut Pak Pendeta? Ya kalau orang sibuk kerja berarti memang ada produktivitas ya. Tapi saya perhatikan banyak juga tuh kelas menengah yang kayak gitu ya, yang punya pekerjaan ya begitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan isu-isu yang seperti tadi primordial, lalu dia juga jadi mudah marah ya, dan itu bisa kita lihat kan di medsos ya. Kalau terkait dengan primordialisme, lalu apalagi dikaitkan dengan tokoh idola tertentu ya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan gitu ya. Lalu seakan-akan tokoh itu menjadi representasi dari agamanya atau dari sukunya, sehingga kalau tokoh itu dihina, dikritik lah ya. Mungkin dikritik ya, dan ada kan kasus tokoh itu salah, jelas-jelas salah gitu ya, tapi netizen membela mati-matian ya. Seakan-akan kalau yang bersangkutan itu dikritik, apalagi dimarah, dihujat, lalu seluruh bangunan keyakinan agamanya atau kesukuannya itu lalu rontok, ambruk gitu ya. Nah, saya pikir kita perlu ada literasi ya. Kita perlu perbanyak literasi, perlu proses pencerdasan ya terhadap netizen supaya juga kritis melahap berita, karena belum tentu juga kan apa yang disampaikan itu benar. Data fakta itu kan harus diverifikasi dulu gitu, jangan mudah marah dan seterusnya. Dan mungkin karena kemudahan internet juga Pak ya, maksudnya kan kayak di sosial media kan kita bisa langsung nembak aja sembarangan gitu ya, langsung mention akunnya, langsung ini gitu, dan langsung ngomong sembarangan gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang pas lagi dikonfirmasi di dunia nyata mereka pada takut juga gitu. Ada yang gitu ya, maksudnya ada keberanian tersendiri kali ya kalau ngomong di sosmed itu, jadi lebih bebas dan lebih bisa kadang-kadang keluar kata-kata yang malah menyakitkan juga gitu. Betul. Jadi saya lihat memang
platform digital ini ya, kemajuan teknologi informasi ini kan akhirnya menyediakan kepada kita limpahan informasi ya. Informasi itu begitu berlimpah. Apa aja ada. Satu topik tertentu aja itu bisa diulas dengan berbagai macam sudut pandang, tapi faktanya atau datanya itu belum tentu valid juga ya, tapi diperbincangkan. Nah, akhirnya hal yang belum tentu benar karena sudah dibahas oleh banyak orang, lalu seakan-akan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, itulah post-truth ya. Kita hidup di era post-truth yang seperti sekarang ini ya. Media digital dan informasi lain itu, media informasi yang lain mempermudah itu ya, mempermudah kita semakin tenggelam dalam dunia post-truth itu sendiri. Padahal sebenarnya kan kita bisa tahan diri dulu ya, tenang, terus nggak langsung bereaksi, terus ngeliat oh ternyata gini masalahnya. Setelah 2-3 hari kan bisa clear itu ya Pak ya, ada yang konfirmasi pasti biasanya. Betul. Tapi nggak sabar ya jempolnya. lebih cepat jempol daripada otak. Pak Wen pernah ngalamin nggak? Kalau saya pernah sekali nge-mention salah satu artis lah ya, idola lah beberapa. Kita nggak usah sebut orangnya Pak, nanti saya diserang lagi. Tapi memang ternyata fansnya sampai segitunya gitu. Padahal cuman kritik biasa ya gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang ini, tapi banyak banget yang ngebelain dan sepertinya memang Pak Pendeta bilang ya, semua bangunan soal idola dia jadi kayaknya runtuh kalau dikritik gitu ya. Jadi, betul. Waduh gitu. Kalau Pak Pen pernah ngalamin nggak? Saya pernah juga, tapi nggak secara langsung ke saya. Cuman saya pernah buat status ya. Waktu itu ada satu tokoh tertentu yang sudah lama pergi, lalu baru pulang begitu ya. Lalu kemudian rupanya status saya itu mendapatkan komentar dari netizen gitu ya. Lalu ada satu netizen yang menurut saya juga dia nggak terlalu proporsional ya dalam menanggapi itu. Dia emosional ya. Sangat emosional, lalu langsung menjelek-jelekan orang itu lah ya. Nah, setelah itu muncullah pendukung yang lain ya, pendukung gitu. tokoh itu, lalu kemudian wah jangan fitnah atau jangan ini ya pemimpin kami gitu ya. Jangan ini kami pemimpin kami itu ini kami ya gitu ya, ada. Ya, akhirnya tenggelam di sana justru. Padahal sebenarnya status yang awalnya justru cuman ya kritik yang membangun harusnya. Betul, gitu. betul. Itu memang kadang-kadang suka gitu juga Pak Pen. Kita malah jadi bahasan utamanya apa, malah kemana-mana gitu ya. Iya, itulah yang terjadi sekarang ya, dan tampaknya itu susah untuk dikontrol ya. Iya, betul. Susah sekali untuk dikontrol. Yang bisa mengontrol itu menurut saya ya kecerdasan kita sendiri. Nah, karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memperbanyak literasi. Anak-anak muda sekarang saya pikir kita harus banyak membaca ya. Kita harus kritis mencerna sebelum kita memberikan tanggapan. Lebih baiknya kita selidiki dulu ini informasi ini benar atau enggak ya. Supaya ketika kita memberikan respon itu tidak memberikan sumbangan pada semakin riuhnya ya situasi chaos itu ya. Tapi justru ketika kita memberikan tanggapan itu menjernihkan, itu justru membuat masalah yang besar ya bisa jadi mengecil dan seterusnya. Kita mesti kesana ya gitu. Jadi netizen khususnya generasi muda menurut saya, mari kita perbanyak literasi, perluas pergaulan, gitu ya, supaya mainnya perlu diperjauh nih Pak. Iya, jangan main di sekitar tetangga dekat aja gitu ya, tapi kita perluas pergaulan. Kadang-kadang gitu ya, kita kayak pengennya ngumpul sama yang setuju sama kita aja gitu ya. Jadi akhirnya makin membuat bergemanya di situ aja ya kebenarannya. Kita sendiri akhirnya gitu. Betul. Padahal kita ini dari sononya itu kan masyarakat yang majemuk, yang sangat beragam gitu. Sehingga mestinya kita juga bergaul secara lintas batas. Nggak dengan itu-itu saja. Misalnya ya dari kecil, dari TK Kristen ya, SD Kristen, SMA Kristen. Kampusnya kampus Kristen. Kampus Kristen. Di PMK. Jadi
perlu memperluas ya. Walaupun ya orang dari TK sampai dia kuliah bisa saja di Kristen, tapi bergaul. Kalau dia bergaul secara lintas batas di masyarakat, kalau dia itu memperkuat perspektif kritisnya ya lewat bacaan dan seterusnya, menurut saya dia tidak akan mudah untuk menjadi orang yang reaktif. Iya, betul. Reaktif. Nah, satu lagi nih Pak Ben. Nah, saya jadi kepikiran tuh. Saya mau ngecek dulu nih sosial media saya banyak yang beragam nggak ya? Kayaknya banyak Pak. Cuman saya sengaja memelihara beberapa teman-teman yang kadang-kadang udah sangat menyebalkan postingnya, tapi dibiarin aja. Supaya satu sisi melatih saya juga ya, supaya nggak cuman mendengar satu pendapat gitu. Betul. Tapi kadang-kadang ternyata nggak semua orang tahan Pak Ben. Maksudnya kadang-kadang kan ada teman kita atau yang ada di yang kita follow atau yang kita ikuti di beberapa sosial media, kadang-kadang memang sangat menyebalkan, udah gitu salah ngotot lagi gitu. Ketahanan mental kayak gimana sih Pak yang perlu kita siapkan kalau ketemu yang seperti itu atau isu yang begitu berat gitu? Kadang-kadang kan nggak tahan untuk nggak komentar satu sisi, tapi kadang-kadang begitu kita diserang kan nggak tahan juga untuk nggak ngebales gitu. Pasti gitu. Kalau saya sih simpel aja, kita memang mesti berani untuk hidup bersama. Hidup bersama itu berarti terima perbedaan. Ya, jadi nggak selamanya orang itu akan setuju dengan kita, ya. Nggak selamanya pandangan kita itu akan diterima ya oleh orang lain. Nggak jadi semua bakal di-like ya. Nggak semua gitu. Jadi ya memang itu sudah kenyataan yang harus kita terima. Justru kadang-kadang dengan pendapat yang berbeda ya, pandangan yang berbeda, kita kan juga lalu tertantang kan untuk kemudian melihat ini yang saya pegang ini sudah benar nggak ya? Yang saya pegang ini sudah baik atau belum ya? Sudah tepat dalam satu kondisi tertentu atau belum gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ya, biarkan aja. Jadi kalau kayak Bang Risto tadi memelihara ya, ya menjaga pertemanan dengan orang yang berbeda, walaupun kadang juga ngeselin ya nggak apa-apa kan. Itu latihan juga untuk kesabaran kita. Saya akhirnya mengerti saran Tuhan Pak. Ternyata ada juga yang kayak gini manusia gitu kan. Akhirnya mikir saya juga bisa jadi kayak gitu ya buat orang lain gitu. Betul. Ya itu juga jadi ininya kita Pak ya. Maksudnya concern kita juga ya supaya kita terbiasa dewasa dalam menggunakan media sosial gitu ya, nggak semua hal harus ini, dan kadang-kadang sampai ada beberapa orang yang harus nyari kontroversi supaya jadi terkenal gitu ya. Itu yang jadi itu kan itu dibuat-buat juga. Gitu ya. Saya nggak mau nyebut nama orangnya dan akunnya nanti nggak enak gitu. Tapi ya itu ada juga ya, maksudnya ya karena beberapa kali gitu Pak, dulu saya waktu awal-awal sosial media gitu, ada temen yang bilang, iya like punya saya dong gitu kan. Kayaknya pengen banget dapat pengakuan. Iya, itulah tidak bisa dipungkiri, memang setiap manusia itu punya kebutuhan secara psikologis untuk diakui, tapi nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Seperti kita seperti gila pujian atau gila pengakuan ya. Lalu gitu. Ada orang juga yang kemudian memanfaatkan ketenarannya misalnya begitu ya, untuk kemudian memproduksi konten-konten yang kontroversial. Semakin kontroversial semakin hot, dan itu akan semakin mengundang netizen untuk melihat, mengomentari gitu ya. Nah, saya lihat bukan hanya pada pembuat kontennya, tapi netizen juga gitu. Ngapain juga komentar yang gitu-gituan kan ya. Udah jelas-jelas konyol masih aja di gitu. Ditonton sampai habis lagi kan, apa? Iya, yang dapat duit kita habis pulsa. Ya itu Pak Ben, kayaknya tips yang menarik buat kita ya. Satu soal literasi, terus soal ketahanan mental kita ya untuk melihat dengan yang berbeda terus, dan kalau bisa sih ya itu ya, tidak terlalu gerasa gerusu ya untuk segera ngasih komentar atau buru-buru. Iya, nggak usah reaktif ya. Dan perluas pergaulan gitu. Jangan gaul sama yang teman-teman itu aja, yang suka sama pendapat kita aja gitu. Betul. Ya. Nanti susah nanti itu ya. Supaya sejak dini kita sudah diperhadapkan dengan pendapat yang berbeda. Sehingga kalau ada pandangan kita yang dalam tanda petik diserang, kita nggak merasa runtuh, nggak merasa jatuh, tertolak oleh seluruh dunia, nggak merasa terhina gitu ya, seakan-akan
dunia ini sudah berakhir. Oke teman-teman, cek friend listnya teman-teman ya di Facebook, di Twitter, di Instagram, follower dan ininya. Lihat nih beragam nggak gitu? Atau teman-teman cuma melihara yang sebangsa doang, seukuran doang. Kalau bisa melatih diri juga untuk literasinya diperluas ya Pak, ya gaulnya lebih jauh gitu kan. Secara offline juga teman-teman kalau punya kenalan yang berbeda itu juga sangat membantu kita untuk mengasah pola pikir ya Pak. Betul, Karena betul. Balik lagi sebenarnya bukan masalah online atau digitalnya, tapi di kitanya ya gitu. Kita terbiasa untuk reaktif, kita terbiasa untuk tenang mengklarifikasi, atau kita terbiasa dengan literasi yang baik itu kayak gimana. Itu jadi pedoman buat kita semua gitu ya. Hati-hati dan bijaklah dalam bermedsos ya gitu. Jangan mengamukan gitu ya. Boleh marah, boleh mengkritik, tapi proporsional ya Pak Ben ya. Jangan ngamuk-ngamuk gara-gara sekedar satu isu yang primordial sekali gitu Bang. Sebenarnya Anda bisa tinggalkan gitu ya. Oke, itu bahasan dari kita. Ini satu bagian dari kita juga untuk melatih integrity dan excellence-nya kita ya, karena kita perlu belajar lebih jauh soal bagaimana mengelola dan menggunakan media sosial secara bijak dan berguna buat kita, juga berguna buat rekan-rekan yang lain. Makasih Pak Pen udah sharing. Terima kasih Bang Rizdo. Semua kawan-kawan tetap saksikan channel ini ya. Terima kasih ya. Teman-teman salam semua. Teman-teman ya, salam integrity, care, excellent.